minta waktunya sebentar. Ya, Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? nama saya Grace. Kakak di sini sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa praktek 1 tahun dari Institut Injil Indonesia. Ya. Saya dari STAN Pamekasan, nama saya Nur Hasila Jamil, dan kebetulan saya itu mendapat tugas untuk melakukan wawancara. Nah, seperti yang saya ketahui, dalam agama Protestan itu ada banyak sekali kegiatan peribadatan. Nah, diantaranya itu ada Jumat Agung. Kalau saya boleh tahu, makna dari Jumat Agung itu sendiri apa? Oke, kalau makna dari Jumat Agung itu kita dimana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus mati disalibkan itu demi menanggung setiap dosa-dosa semua umat manusia. Jadi Jumat Agung itu lebih kepada memperingati, mengingat tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu disebutkan Jumat Agung karena dia adalah Raja yang agung yang mati buat setiap dosa-dosa manusia. Ya. Jumat Agung itu dilaksanakan setiap minggu, setiap bulan, atau bagaimana? Kalau Jumat Agung itu kita biasa laksanakan setiap tahun. Itu biasanya ya hari Jumat ya, jadi Jumat gitu ya, nggak mungkin hari-hari lainnya. Jadi Jumat Agung kita laksanakan setiap tahunnya ya bulan Maret, itu tergantung kayak tanggal 30. Kalau tahun ini kita rayakan 30 Maret kemarin, itu hari Jumat. Tujuan dari adanya Jumat Agung itu apa? Tujuannya? Ya, tujuannya memperingatkan setiap kami untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus itu mati bagi setiap dosa-dosa seluruh umat manusia. Jadi ya mengingat kembali bahwa momen pada hari Jumat Agung itu terjadi kematian, yaitu karena menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia seperti itu. Lalu pelaksanaan dari Jumat Agung itu seperti apa pelaksanaannya? Apakah ada hal-hal yang harus disiapkan mungkin? Iya. Jadi kalau dalam momen Jumat Agung kita biasanya melakukan perjamuan kudus. Dan di situ memang kan kalau anggur itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi setiap umat manusia, dan roti itu lambang tubuh Tuhan Yesus yang tersalibkan mengganti setiap kami yang harusnya umat manusia yang disalibkan, seperti itu. Jadi itu lambangnya. Kita biasanya Jumat Agung itu selalu perjamuan kudus. Jadi melakukan perjamuan kudus, dan ibadahnya juga akan lebih kusyuk. Ibadahnya lebih tepatnya seperti lebih momen kematian lah biasanya gitu kan. Jadi benar-benar ya kita lebih tidak ada kalau dibilang ekspresi sukacita tuh sedikit gitu, jadi lebih ekspresi kita memperingati kematian gitu lah. Nah, apakah Jumat Agung ini harus dilakukan oleh seluruh umat yang beragama Protestan? Kalau dibilang suatu keharusan sih saya tidak dapat dikatakan seperti itu, karena Jumat Agung ini pasti akan menjadi momen yang akan kami terus peringati gitu loh, sebagai umat Kristiani gitu kan. Sama halnya seperti kalau mbaknya gitu kan, Lebaran juga pasti merayakan, wajib atau tidaknya pasti akan merayakan, karena itu adalah memang momen yang cukup penting gitu kan. Sama seperti kita juga, kalau untuk itu diharuskan tidaknya pasti akan kami lakukan gitu. Kalau misalnya ada umat yang tidak melakukan Jumat Agung, bagaimana? Apakah disanksi atau gimana? Saya rasa sih tidak ada yang tidak akan memperingati itu. Justru terkadang itu momen-momen di situ Jumat Agung itu biasanya banyak juga yang memang pasti akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan biasanya kita di situ menyadari dan mengingat dosa-dosanya kita gitu kan. Jadi kayak aduh, sudah terlalu banyak dosa-dosa yang sudah saya lakukan, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan saya di kayu salib. Jadi seperti itu biasanya kita pasti akan memperingati itu, dan saya rasa tidak akan ada sanksi lah, pastinya hukumannya berurusan sama Tuhan. Pribadi ya? Iya, jadi pribadi pas pribadi.
Yang jadi ciri khas dari Jumat Agung itu apa? Yang identik dengan Jumat Agung? Identik dengan Jumat Agung itu ya ini gimana ya, Mbak ya? Ya kayak misalnya di Paskah itu kadang kan ada identik dengan telur seperti itu. Kalau di Jumat Agung, kalau Jumat Agung ada ciri khasnya apa? Ya Yang itu tadi membedakan. identik dari Jumat Agung itu yaitu perjamuan kudus, apalagi tentang kematian. Jadi kita lebih banyak ke salib gitu. Jadi salib itu sebagai lambangnya, memang benar-benar lambang, karena itu di salib itulah Tuhan Yesus mati gitu loh. Jadi itu adalah identiknya kita kalau pas hari Jumat Agung. Kalau identik secara saklek, secara ya itu adalah identik yang harus gitu, enggak juga, tapi ya tetap di momen itu kita akan pasti ada yang namanya kita melihat lambang salib itu sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dulu disalibkan. Seperti itu ya. Ya. Ya sudah. Terima kasih ya Kak atas Ya.